Halo, saya Safriandi. Saya pemilik akun Facebook bernama Microsoft Project ala Safriandi. Di sana saya banyak membahas proyek dengan gaya Safriandi. Kali ini saya akan membahas video tentang testimoni. Jadi sebetulnya ini adalah testimoni teman-teman yang ikut pelatihan di PAPI. Saya harap teman-teman mau like atau berkomen atau bershare. Dan untuk yang belum subscribe, tolong ikutan subscribe. Terima kasih. Ya, untuk yang belum siapkan kopi, silakan siapkan kopi nikmatnya, biar kita mulai video ini. Silakan Pak, perkenalkan Pak. Ya, nama saya Kemas Benyamin. Profesi saya adalah sebagai engineer. MS Project diperkenalkan kepada dunia waktu itu manusia. Tapi ya karena dunia Indonesia masih kan, jadi kami jarang mulai. Kemudian setelah mengikuti pelatihan ini, saya mungkin akan menginstruksikan kepada staf kami di kantor untuk dapat mempelajari yang lebih khususnya. Ini bukan MS Project yang biasa, tapi merupakan kekhususan karena Allah Safriandi. Ini yang membuat keunikan karena fitur-fiturnya dibuat sendiri oleh Pak Safriandi. Menurut saya sukses, mudah-mudahan PAPI bisa merubah dunia konstruksi di Indonesia. PAPI MS Project ala Safriandi, mantap. Pelatihan spesifik planning, scheduling, dan progress report. Jadi saya sering ditanya, Pak Andi, kok lama benar belajar software Microsoft Project? Saya bilang enggak, belajar software Microsoft Project sebentar. Bahkan ada program 2 jam itu yang diadakan oleh salah satu startup di Indonesia. Terus kok Pak Andi buat ngajarnya 4 hari? Loh, saya kan bukan hanya ngajar software Microsoft Project. Banyak yang salah paham. Disangkanya saya ngajar komputer atau software. Bahkan ada yang bilang, saya cuma ahli aplikasi Microsoft Project. Tapi sebenarnya saya mengajar ilmu penjadwalan. Saya ulangi lagi, ilmu penjadwalan. Yang nama pelatihannya, pelatihan spesifik planning, scheduling, dan progress report. Jadi kita belajar planning, kita belajar scheduling, dan bagaimana kita membuat laporan untuk progresnya. Lama pelatihannya 4 hari, karena materinya banyak. Apa bedanya dengan yang lain? Saya dahulu sebenarnya adalah pelaksana lapangan dan melakukan kontrol jadwal dengan Microsoft Project. Banyak kendala saya saat mengaplikasikannya. Jadi sebenarnya tool dan ikon Microsoft Project sering tidak cocok dengan aplikasi jadwal yang baik untuk pelaksanaan proyek kita. Namun saya sering ngotot, software sebagus ini kok nggak bisa? Dan saya selalu bilang seharusnya bisa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa membuat ikon dan rumus-rumus baru yang dimasukkan dalam Microsoft Project. Sehingga templatenya saya namakan model schedule. Jadi sebetulnya MS itu adalah model schedule project ala Safriandi. Karena orang lain belum tentu buat seperti template saya. Makanya saya bilang ini ala Safriandi. Terus kenapa Bapak sering salahin schedule orang? Yung, kita harus bisa meluruskan hal yang salah. Memang postingan saya di FB banyak yang nentang. Tapi saya tetap lakukan, karena ini demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Jadi saya nggak peduli, karena yang dilakukan mereka itu salah. Bapak sok betul. Yung, teknik itu ilmunya pasti. Jadi kalau salah ya salah. Jadi nggak ada,
kesalahan itu, kebenaran itu relatif, kesalahan itu relatif, nggak ada. Ilmu teknik itu ilmu pasti. Di pelatihan saya selalu berhasil menunjukkan bahwa yang selama ini kita lakukan dalam membuat jadwal proyek adalah salah. Maksud saya yang dibuat pakai Microsoft Excel. Kalau memang saya cuma ahli aplikasi dan ngomong doang, pasti testimoni yang ikut pelatihan yang banyak yang bilang negatif. Ini terbukti testimoni mereka semua positif dan bersyukur telah belajar dengan Papi. Jadi ini adalah foto saat saya pertama kali melakukan pelatihan dengan nama Papi ya, dengan grup Papi. Ya, jadi ini dilakukan di Jakarta. Ini testimoni dari Bobby Sulius. Jadi pelatihan Microsoft Project ala Safriandi, alumni Arya Duta. Jadi dilakukan di 2019. Pelatihan bersama Pak Safriandi membuka wawasan saya dan rekan-rekan tentang pentingnya perencanaan serta jadwal yang baik. Jadi kalimatnya jadwal yang baik. Jadi banyak jadwal yang nggak baik. Ya. Dan matang dalam pengerjaan suatu proyek. Bukan asal tarik-tarik garis di Excel dan yang 2 jam jadi. Jadi sebenarnya kita bercerita di lapangan, di pelatihan itu ada schedule yang sebentar aja dibuatnya gitu kan. Lu nggak sampai 2 jam sudah jadi. Di dalam pelatihan ini kami diajak mengeksplor canggihnya Microsoft Project untuk menjadwal pekerjaan proyek sesuai kaidah-kaidah yang baik. Jadi kita belajar ada kaitannya dengan ilmu penjadwalan. Jadi ada kaidah bagaimana disebut menjadi baik. 2. Memasukkan dan mengalokasikan sumber daya. 3. Membuat lintasan kritis. Nah, ini menurut Bobby ya, ini penting sekali ya. Memberi keterangan antar pekerjaan, memberikan keterkaitan. Memasukkan kondisi lapangan untuk pelaporan opnam sampai dengan mengetahui status proyek sampai hari ini. Hari itu maksudnya saat tracking dan meramalkan kondisi proyek ke depan sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Macam Time Stone, Avenger. Nah, jadi Bobby ini penggemar Avenger ya. Jujur saja bagi saya yang pemula memberikan keuntungan yang sangat banyak dalam menjadwalkan dan mengelola proyek-proyek. Tepat waktu iya, hemat iya, keren lagi. Apalagi dibimbing oleh masternya master dengan cara yang berbeda. Plus dalam pelatihan mendapatkan bonus keluarga baru. Jadi setiap pelatihan kita itu mantan-mantan atau orang yang sudah ikut pelatihan itu kita buatkan grupnya dan kita sering diskusi bahkan buat review schedule bersama-sama. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen di review schedule-nya tinggal bilang nanti rame-rame ya. Microsoft Project ala Safriandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni, saya staf di BPPW Sumbar. Setelah saya mengikuti pelatihan ini selama 4 hari, yaitu Microsoft Project ala Safriandi, saya lebih memahami tentang seperti apa sih pengendalian di sebuah proyek yang selama ini hanya mengacu pada kurva S, yang dimana pada kurva S itu tidak terlihat pekerjaan apa yang kritis gitu. Nah, dengan penggunaan aplikasi Microsoft Project ini, kita bisa melihat di mana sih lintasan kritisnya, terus seperti apa pengendaliannya, kemudian kita bisa kita bisa melihat seperti apa sih biayanya dan tenaganya. Nah, saya merasa aplikasi ini benar-benar sangat berguna. Saya berharap untuk kedepannya di proyek-proyek yang ada di Kementerian PUPR ini telah memakai aplikasi ini, dan kita sebagai pemilik proyek juga harus mengerti dan memahami tentang penggunaan aplikasi Microsoft Project. Sekian Microsoft Project ala Safriandi. Yo sabana san tiang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tari, staf dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat. Tanggapan saya terkait pelatihan Microsoft Project ala Safriandi yang dilakukan selama 4 hari ini, bahwa memang kegiatan ini sangatlah bermanfaat, khususnya dalam pengendalian, penjadwalan, dan controlling jadwal sebuah proyek. Microsoft Project ini sangatlah memberikan kemudahan dalam nantinya monitoring progres kegiatan kita di lapangan. Nah, perbedaan yang saya rasakan ketika sebelum dan setelah mengikuti pelatihan Microsoft Project ala Safriandi ini, bahwa memang dulunya mindset kita kurva S yang dibikin dalam Microsoft Excel merupakan satu-satunya acuan dalam monitoring progres di lapangan. Namun ternyata Microsoft Project ini lebih mengakomodir dalam pengendalian proyek itu. Kita dapat melakukan pengendalian baik dalam bentuk sumber dayanya, terus kontrol waktunya, dan lain sebagainya. Nah, langkah kedepannya semoga Microsoft Project ini dapat kita jadikan acuan dalam rangka monitoring proyek di lapangan, dan dapat dijadikan tools dalam pengendalian proyek, sehingga apa yang kita harapkan baik itu dari segi waktu, biaya, maupun mutu dapat terjaga dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin sekian Microsoft Project ala Safriandi Yo Sabana Santiang. Terima kasih. Oke. Hitung dong. Udah. Hah? Udah. Udah dimulai? Iya. Iya. Kalau syuting kan kameranya jalan duluan. Iya dong. Oke. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Sodi di sini, dan hari ini saya sedang dalam pelatihan penjadwalan proyek melalui scheduling dengan aplikasi MS Project ala Safriandi. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya kita sebelumnya tahu bahwasanya kita memakai Microsoft Excel. Akan tetapi banyak fitur-fitur dan banyak yang tidak kita dapatkan di Microsoft Excel, tapi kita dapatkan di Microsoft Project dengan aplikasi Microsoft Project ala Safriandi. Kenapa ala Safriandi? Karena ada beberapa fitur yang tidak akan kita temukan dengan Microsoft Project ala orang lain, hanya ada di ala Safriandi. So teman-teman, menurut saya sebagai seorang konstruksi wajib dan patut harus mempelajari Microsoft Project. Banyak pembelajaran tersebut di Microsoft Project, banyak juga guru-guru Microsoft Project, tapi menurut saya loh ya, Microsoft Project ala Safriandi yang terbaik. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya. Salam. Pelatihan 4 hari di Bintaro. Nah, jadi ini yang di Bintaro nih. Jadi Ade Wijaya ini salah satu kontraktor di Jakarta ya. Jadi dia pada saat hari kedua udah kayak kerja rodi nih. Dipaksa mikir dan terus bisa. Tapi serulah, semua peserta memperhatikan dan antusiasnya tinggi. Walaupun waktu istirahat sedikit, tapi sama sekali nggak ngantuk karena metode penyampaiannya dengan bahasa-bahasa orang lapangan atau proyek. Ya memang ya saya orang proyek, bukan cuma tahu ilmunya aja, tapi saya sangat tahu bagaimana proyek itu. Baru tahu ternyata belajar Microsoft Project bukan hanya sekedar mengoperasikan software yang ujung-ujungnya bisa bikin ngantuk, tapi bagaimana membuat rencana pekerjaan dan aliran keuangan yang baik dan benar. Terima kasih Pak Safriandi atas pencerahan dan pencerahan-pencerahannya. Ini Gibral, jadi ini adalah konsultan dari Bandung. Terima kasih Pak Andi ya, untuk pengalaman dan ilmunya selama 3 hari ini. Jadi ini adalah hari ketiga, sisa 1 hari lagi. Ya, saya banyak belajar bahwa guru tidak selalu harus bergelar insinyur, magister, doktor, ataupun profesor. Belajar dari supir angkot pun ternyata bisa dapat ilmu kalau apa yang diajarkan itu berbekas. Jadi saya menekankan belajar itu harus berbekas. Jadi bukan habis utang ngajar saja, jadi harus berbekas. Saya pribadi yang bekerja sebagai konsultan akhirnya menjadi lebih melek
terhadap pembuatan jadwal. Selama ini tool yang saya gunakan untuk penjadwalan adalah tool yang bau. Ternyata dan tidak tepat untuk saya gunakan dalam kaidah penjadwalan. Ya, yang baik dan benar. Sebelumnya mungkin kiblat saya itu ke kurva dingin. Maksudnya kurva dingin adalah kurva S. Tapi ke depan saya akan terapkan Microsoft Project ala Safriandi dalam penjadwalan pekerjaan saya. Terima kasih Pak Andi. Salam Apro. Di tempat lain ya, di Padang ya, tahun 2019 juga ya, itu Despi Yusrizal, ini salah satu konsultan ya, dia bilang Pak Safriandi memberi kesan pembelajaran yang bagus karena dengan sistem pembelajaran yang beda dan memberikan trik dalam penyusunan penjadwalan dalam suatu proyek, akhirnya kami sebagai peserta dapat dengan cepat menangkap ilmu yang diberikan. Karena ilmu tersebut kami butuhkan dalam suatu proyek, sehingga yang sebelumnya masih bingung dan menentukan kapan proyek selesai, sudah berapa biaya yang dikeluarkan, dengan mempelajari dan memakai Microsoft Project ini, setidaknya kami sudah mendapatkan gambaran, bisa memprediksi ke depan ini pekerjaan harus bagaimana. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada mentor Bapak Safriandi, dan kami berharap dapat lebih mendalami Microsoft Project ala Safriandi sehingga kami lebih mantap untuk menyandang gelar Apro. Jadi memang ini adalah pelatihan pertama, Apro 1. Nanti kita akan masuk ke Apro 2, yaitu tentang pelatihan tentang RAPL, jadi tentang biaya-biaya pelaksanaan. Microsoft Project ala Safriandi, mantap. Nah, Pak Beni, nah ini juga temannya Pak Desvi. Ya, Beni Bakri ini awalnya menyangka software Microsoft Project ya hanya untuk membuat jadwal pelaksanaan, jadi hanya buat kurva S saja, sama dengan Excel. Akan tetapi setelah mengikuti pelatihan Microsoft Project khususnya dalam bidang konstruksi, banyak yang didapat. Bukan dalam penjadwalan saja, Microsoft Project kaya akan tool-tool yang membantu kita selaku pelaku konstruksi dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan. Di dalam Microsoft Project kita bisa mampu memperhitungkan waktu proyek, waktu paling lambat, waktu luang sebuah pekerjaan, sehingga akan terdapat suatu rangkaian atau lintasan kritis dan menjadi suatu kegiatan yang fokus untuk dikerjakan terlebih dahulu. Microsoft Project bisa dianggap sebagai peta, ya. Jadi saya selalu menyebut buatlah jadwal sebagai peta, gitu kan, agar pelaksanaan pekerjaan lebih terarah dalam pemakaian waktu dan biaya. Bersyukur bisa diberi kesempatan belajar Microsoft Project selama 4 hari dengan materi pembelajaran yang sangat padat dan akan menerapkan pada pekerjaan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Microsoft Project ala Safriandi, MS Project ala Safriandi, atas bimbingan dan mengajarkannya, serta tunggu pelatihan selanjutnya. Silakan Pak, perkenalkan diri, Sansi. Muhammad Ubaidillah Lasar dari PDPP Divisi Kedua. Posisi saya sebagai project control untuk semua proyek di Divisi 2. Alhamdulillah beberapa kali ini sudah mulai kita jalankan untuk project. Pelatihan Pak ala Pak Safriandi ini semoga pemahaman kita tentang schedule bisa lebih bagus, bisa menggambarkan kondisi schedule proyek ini sesuai kondisi lapangan, tahu kondisinya, dan yang lebih penting lagi adalah manajemen bisa membuat keputusan apabila proyek mengalami keterlambatan atau mengalami progres yang minus, yang sesuai dari target yang diharapkan. Dan ke depan semoga Papi bisa jaya selalu, sukses Papi selalu jaya, mantap. Wah, metal. Silakan Pak. Ya, silakan Pak, komennya Pak. Awal mula saya ngikutin pelatihan ini, terus terang saya masih salah persepsi masalah jadwal. Dan setelah hari pertama ikut pelatihan ini, pikiran saya mulai terbuka. Ternyata selama ini banyak potensi-potensi dari MS Project yang belum kita optimalkan. Apalagi setelah mengikuti hari kedua, ketiga, dan keempat, di situ baru kita sadari bahwa selama ini kita masih jauh tertinggal dalam mengoperasikan MS Project atau dalam menggunakan
MS Project secara optimum untuk keperluan penjadwalan di proyek kita. Kedepannya harapan kami mudah-mudahan semua proyek sudah bisa melakukan penjadwalan dengan baik dan benar dengan menggunakan software penjadwalan yang tepat, yaitu MS Project. Saya kira itu saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Next project. Ya, ini di Medan. Ya, ini Pak Joko adalah pelaksana kontraktor di proyek di Medan. Terima kasih Pak Andi, selama 4 hari sudah berbagi ilmu pengalaman. Semoga Papi bisa terus eksis untuk memajukan konstruksi Indonesia, khususnya manajemen proyek Sakomda Sel. Ini saya juga nggak terlalu ngerti ya, tapi setelah saya cari-cari, salam sat komando sel selalu, salam kompak selalu. Ya, ini di Surabaya, di Pekanbaru, Doni Rinaldi yang nyebutin pelatihan Microsoft Project ala Safriandi mantap, schedule ada lintasan kritis, dinamis dan bisa di tracking. Jadi penting sekali bisa di tracking ya. Ini sangat membantu dalam kerjaan proyek konstruksi. Terima kasih Pak Safriandi telah menjadikan kami APRO. Jadi yang setelah menjadi pelatihan dengan saya, nantinya akan kita semacam sematkan nama APRO, itu ahli penjadwalan proyek. Jadi kalau ada ahlinya ya tentu mereka harus benar-benar membuktikan mereka itu ahli. Nggak apa-apa kalau nggak ngerti, tanya di grup, karena kita punya satu grup setelah pelatihan yang namanya grup APRO. Jadi di situ kita akan saling membantu dan sering melakukan review schedule teman-teman. Terima kasih berusaha kami Safriandi ya dengan Papi berusaha mengedukasi praktisi konstruksi dengan tekad demi Indonesia, khususnya dunia konstruksi berkualitas secara manajemen. Tunggu video saya selanjutnya.